Terima kasih Anda masih di iNews yang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, momen haru terjadi saat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Merasa kecewa, tangis Nadiem pun pecah di pelukan sang istri. Atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara. Jadi kurang lebih 3 minggu ya. Franka Franklin Makarim, istri mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, menahan tangis begitu mendengar tuntutan jaksa 18 tahun penjara. Usai sidang, Franka yang setia mengikuti jalannya persidangan berusaha tegar menghampiri dan memeluk suaminya. Posisi depan aja bang, jangan dorong-dorong di sini bang. They have to do the same thing. Besarnya tuntutan jaksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook menuai kekecewaan keluarga Nadiem, termasuk orang tuanya. Momen haru juga terjadi saat Nadiem memeluk dan merangkul sejumlah pengemudi ojek online yang memberi dukungan kepadanya. Pintu. Semangat. Selalu ada rangkul terus. Apapun yang terjadi, Pak Nadiem pahlawan saya, pahlawan ekonomi saya. Tetap di hati. Nadiem pasti bebas. Pasti. Kami yakin, Amin. Pak. Amin. Sabar. Saya kecewa, keluarga saya sangat terpukul dengan saya nggak tahu cara mendeskripsikannya, saya nggak tahu nih perlakuan seperti apa ini seperti itu. Tapi saya harus menjalani operasi malam ini karena kalau tidak akan semakin parah dampaknya bagi saya. Saya hanya minta doa. Selain pidana penjara 18 tahun, jaksa juga menuntut Nadiem membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jaksa menuntut 18 tahun penjara hingga bayar uang pengganti 5,6 triliun rupiah lantaran Nadiem Makarim dinilai berbelit-belit saat sidang. Jaksa bahkan menyebut harta benda Nadiem bisa dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau diganti pidana kurungan 9 tahun penjara. Terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya benang merah investasi Google Asia Pasifik. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 190 hari dalam kasus pengadaan laptop Chromebook. Jaksa juga menuntut Nadiem untuk membayarkan uang pengganti dengan total hingga 5,6 triliun rupiah. Menurut jaksa, perbuatan Nadiem dinilai menghambat pemerataan pendidikan. Tuntutan ini juga dijatuhkan dengan alasan Nadiem dinilai mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang besar dan bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini disebut berdasarkan adanya peningkatan kekayaan yang dinilai tidak seimbang. Nadiem juga dinilai berbelit-belit dalam proses persidangan. Menanggapi tuntutan jaksa, pemirsa, selain kecewa, Nadiem Makarim juga merasa janggal. Ia menilai tuntutan jaksa terhadap dirinya lebih berat daripada pembunuh maupun teroris. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya,
Dan ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini. Bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar, jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO, cuman sekejap itu artinya kekayaan yang tidak real. Jadi saya bingung, kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh, penuntutan saya lebih besar daripada teroris. Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa Pemirsa, Kejaksaan Agung menyerahkan uang 10,2 triliun rupiah ke kas negara. Rp6.464. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan uang hasil rampasan perkara yang diusut Kejaksaan Agung. Total uang yang diserahkan pada tahap keempat ini yakni sebesar 10,27 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penyerahan uang tersebut dan menyebut rakyat Indonesia ingin melihat bukti dari kinerja pemerintah. 0,75 hektar dari Jaksa Agung. 10 triliun. Saya juga dapat bisikan bulan depan akan ada penyerahan 11 triliun katanya. Ya. Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Tumpukan uang 10 triliun rupiah yang akan diserahkan ke kas negara tersusun rapi di Gedung Kejagung. Dan pemirsa, berikut laporan rekan kami jurnalis Ainus Ismalia dan juru kamera Yudi Permana. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang dari Jaksa Agung ke Menteri Keuangan senilai 10,27 triliun rupiah. Dan saya akan memperlihatkan bagaimana tumpukan uang ini tersusun rapi di panggung utama. Ini bisa dilihat tumpukan uang senilai 10,27 triliun rupiah tertumpuk rapi di panggung utama. Terlihat uang pecahan 100.000 itu disusun secara rapi di panggung utama, dan ini juga kalau bisa diukur ini tingginya mencapai sekitar 2 meter, dan diketahui total nilai uang yang diserahkan ini merupakan hasil denda administratif sebesar 3,423 triliun dan hasil Satgas PKH untuk pajak PBB dan non PBB senilai 6,846 triliun rupiah. Dan ini merupakan juga tadi disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin bahwa ini bukan hanya seremonial atau euforia belaka, namun ini juga merupakan kinerja hasil nyata dari Satuan Penertiban Kawasan Hutan. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Permana, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya bongkar penyelundupan 16 kg sabu asal dalam ban mobil, pemirsa, di Depok, Jawa Barat. Upaya penyelundupan ini digagalkan polisi, 2 pengedar berhasil ditangkap. Pengungkapan penyelundupan sabu modus ban mobil berawal dari penangkapan 2 pengedar di Jalan Cinangkaraya, Bojongsari, Depok. Polisi menyita 3 kg sabu. Petugas kembali menemukan barang bukti 13 kg sabu di rumah pelaku di Bojongsari yang tersimpan di dalam ban mobil. Sabu seberat 3 kg. Selanjutnya kami melakukan pengembangan dan kami mendapatkan barang bukti kembali di perumahan Kirana Gardenia, Bojongsari, Kota Depok. Dan di TKP kedua kami menemukan barang bukti seberat 13 kg. Jadi total keseluruhan barang bukti yang kami amankan seberat 16 kg sabu. Dan modus ini sangat menarik. Barang tersebut disimpan dalam ban mobil. Dari hasil pemeriksaan,
narkotika ini berasal dari Cina dan masuk ke Indonesia melalui Sumatera Utara. Modusnya, para pelaku menggunakan ban mobil sebagai wadah. Kemudian mobil dinaikkan ke atas truk derek sebagai kamuflase dalam proses pengiriman. Kini kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.